Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our Bahasa Indonesia class. Oke, please check it out. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali lagi pelajaran Bahasa Indonesia yang akan membahas masalah teks laporan hasil observasi. Diulang, teks laporan hasil observasi. Nah, hari ini kita bisa dikatakan masuk ke pelajaran yang baru. Nah, hasil observasi ini yaitu sebenarnya hampir sama dengan teks deskripsi. Hanya bedanya apabila teks hasil observasi ini itu membahas masalah yang universal atau yang lebih luas. Nah, sementara teks deskripsi yang kita pelajari dahulu itu membahas masalah yang lebih unik atau bisa dikatakan yang lebih individual atau spesifik. Nah, supaya kamu nanti bisa memahaminya. Di sini teks laporan hasil observasi ini pengertiannya yaitu merupakan sebuah teks yang menjelaskan suatu informasi yang berkaitan dengan hewan, tumbuhan, fenomena sosial, alam, hasil karya manusia, bahkan fenomena alam berdasarkan fakta yang ada disertai dengan klasifikasi kelas dan subkelasnya yang ada di dalam observasinya. Nah, di sini pengertiannya ini yang secara luas ya. Nah, sementara pengertian yang lebih singkat lagi itu adalah teks hasil observasi adalah sebuah teks yang memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif berdasarkan fakta yang ada. Ya. Nah, jadi inilah pengertian dari laporan hasil observasi. Nah, di sini observasi yang dimaksud itu adalah pengamatan kamu, ya, pengamatan kamu terhadap lingkungan sekitar kamu. Seperti yang sudah dijelaskan di pengertiannya tadi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut kepada tujuannya. Tujuan dari teks hasil observasi. Di sini tujuan dari teks hasil observasi adalah memberikan informasi tentang klasifikasi mengenai suatu hal yang berdasarkan fakta secara sistematis dan objektif. Nah, ini tujuannya anak-anak. Ya, jadi sudah jelas terlihat pengertian, tujuan. Nah, kita lanjut kepada fungsinya. Fungsi. Adapun fungsi teks hasil observasi adalah yang pertama, sebagai informasi terpercaya karena berdasarkan fakta. Fungsinya ini harus berdasarkan fakta. Fakta di sini berarti yang benar-benar ada, yang benar-benar terjadi. Tidak boleh kita mengada-ada atau hayalan, bukan, tapi ini yang benar-benar terjadi. Oke, selanjutnya sebagai laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan. Nah, maksudnya di sini apabila kamu sudah melakukan suatu kegiatan laporan, misalnya mengamati sesuatu, ya misalnya mengamati sesuatu yang ada di daerah kamu atau di sekitar kamu. Nah, itu kamu akan membuat satu laporan sebagai tanda kamu benar-benar melakukan suatu kegiatan pengamatan tersebut. Ya, jadi bisa dikatakan itu kamu tidak mengada-ada, ya. Nah, lanjut. Sebagai sarana untuk pendokumentasian. Ya, maksud di sini pendokumentasian adalah sebagai arsip ataupun pertinggal kepada kita ataupun orang lain bahwa benar kita melakukan suatu pengamatan atau observasi. Ya, sebagai buktinya gitu maksudnya. Oke, selanjutnya sebagai penyusunan kebijaksanaan pemecahan suatu masalah dalam pengamatan serta sebagai sebuah keputusan. Ya, misalnya kamu telah melakukan suatu observasi tersebut, maka benarlah kamu telah melakukannya dan ada hasil yang kamu dapatkan itu. Nah, bisa dipertanggungjawabkan sebagai suatu keputusan. Berarti bisa benar-benar sudah objektif yang kamu lakukan tersebut.
Oke, setelah selesai fungsinya, kita lanjut ke syarat-syarat dari laporan hasil observasi. Di sini syaratnya itu ada 6. Yang pertama yang akan kita bahas masalah yang objektif. Berarti, ya anak-anak, teks hasil observasi itu harus objektif. Maksud objektif di sini berarti benar-benar terjadi, benar-benar ada. Ya, kita tidak mengada-ada, kita tidak membual ataupun kita tidak mereka-reka, tapi benar-benar ada. Itu dia teks objektifnya. Nah, lanjut yang universal. Universal tadi itulah dia sifatnya meluas. Ya, beda dengan yang Umi sampaikan yang pertama yaitu deskripsi. Ya, deskripsi itu sifatnya yang individu, ya. Sementara universal ini sifatnya meluas. Yang kita bahas itu masalah yang luas, masalah yang benar-benar semua orang tahu. Nah, begitu. Lanjut, yang ketiga, faktual. Faktual ini berarti berita ataupun masalah yang baru, masalah yang baru ada, yang baru kita teliti, yang belum diteliti orang atau yang belum amati orang atau belum diobservasi kita lakukan. Jadi benar-benar berita yang hangat. Lanjut lagi, yang keempat, sistematis. Nah, kalau yang ini kamu mungkin sudah tahu ya. Sistematis itu berarti secara berurutan, sesuai dengan aturan-aturan atau langkah-langkah pembuatannya atau langkah-langkah pekerjaannya. Nah, lanjut, yang kelima yaitu objek yang dilakukan atau objek yang diobservasi. Nah, jadi dalam melakukan observasi kita harus ada objeknya. Ya, benar-benar ada objeknya itu. Jadi jangan kita cuma sekedar mengada-ada, tapi benar-benar objek yang mau kita lakukan atau mau kita observasi itu benar-benar ada dan nyata. Lanjut, yang keenam, terakhir itu tidak ada bagian penutup dan tidak ada bagian penutup dari penulisan laporan. Nah, seperti laporan-laporan yang lain, ya, dalam teks observasi ini kita tidak memerlukan ada bagian penutup dari penulisan. Setelah kita laporkan, sudah tidak ada laporan-laporan yang lainnya. Oke, anak-anak ibu, mungkin hanya ini ya yang bisa disampaikan dalam pelajaran teks observasi kali ini. Kemungkinan untuk pertemuan yang lain kita bisa lanjutkan pelajaran yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.